Bima Sakti tidak sepolos seperti yang Anda pikirkan. Faktanya, rumah kita ini ternyata cukup mengerikan karena telah memakan beberapa galaksi kecil lain melalui proses yang disebut kanibalisme galaksi. Dari katanya saja sudah cukup mengerikan, bukan? Terdengar cukup barbar. Tapi tenang saja, kanibalisme galaksi tidak seseram seperti kedengarannya. Faktanya, kanibalisme galaksi merujuk pada suatu proses penyerapan satu galaksi ke dalam galaksi lain setelah terjadi tabrakan antara keduanya. Dan sebenarnya, Bima Sakti bukan satu-satunya galaksi yang terlibat dalam tindakan tercela ini. Galaksi lain yang juga terlibat dalam kasus kanibalisme galaksi adalah galaksi Andromeda, yang merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi kita, sekaligus yang mungkin akan memakan atau dimakan galaksi kita. Selain itu, galaksi lain seperti galaksi Triangulum dan galaksi Centaurusa juga melakukan tindakan tercela itu. Nah, setelah melihat galaksi-galaksi itu, kalian jadi tahu seberapa barbar dan kerasnya alam semesta kita ini. Karena bahkan kanibalisme galaksi adalah kejadian umum di alam semesta. Tapi jangan salah paham dulu, karena Bima Sakti dan kawan-kawannya punya alasan mengapa mereka bisa sebarbar itu. Untuk kasus galaksi kita, salah satu alasan dia melakukan itu adalah untuk membantu menghadapi seleksi alam semesta. Ibarat kata nih, lo kuat, lo bertahan. Karena itu, untuk menghadapi seleksi alam semesta, galaksi juga harus semakin kuat. Ini mungkin cukup ironis, tapi dengan memakan galaksi kecil lainnya, Bima Sakti bisa tumbuh lebih besar, menjadi lebih masif, dan karena itu lebih mungkin untuk bertahan hidup di lingkungan alam semesta yang keras. Selain itu, kanibalisme galaksi dapat membantu memicu pembentukan bintang. Ketika dua galaksi bertabrakan, itu dapat menciptakan gelombang kejut yang dapat memepatkan gas dan debu, yang kemudian dapat runtuh dan membentuk bintang baru. Jadi mungkin saja tanpa kanibalisme galaksi ini, tata surya atau bahkan mungkin kita sendiri tidak akan ada. Kanibalisme galaksi mungkin tampak seperti proses yang cukup barbar, tapi peristiwa itu sebenarnya merupakan bagian penting dari evolusi galaksi itu sendiri. Ngomong-ngomong, karena di masa depan Bima Sakti dan Andromeda mungkin akan bertabrakan, menurutmu siapa yang akan memakan siapa? Tulis pendapat Anda di komentar, karena saya mungkin akan membuat video khusus untuk membahasnya. Bye-bye.